Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk memperbanyak doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang merasa ketika kita sudah berdoa tapi tidak kunjung diwujudkan oleh Allah apa yang kita minta, biasanya muncul keputusasaan. Tapi dengan dalih kita pasrah, dengan dalih kita tawakal begitu. Padahal tawakal kita itu semestinya tetap berbarengan dengan kesungguhan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah ya. Jadi kita tetap berdoa walaupun kita tidak kunjung diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tetap berdoa kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus mewujudkan permintaan kita. Ud'u, berdoalah kalian semua Allah kepada Allah, wa antum dan kalian muqinuna, berkeyakinan bil ijabah bahwa Allah akan mengabulkan. Nah, ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah, saya juga ingin memberikan sebuah mungkin kesimpulan yang saya temukan sendiri yang mungkin salah, tapi ini sepertinya bagus gitu. Barangkali ada yang bisa mengecek di kamus bahasa Arab atau bagaimana. Saya juga belum sempat mengecek. Coba dicek nanti. Jadi di dalam hadis Nabi itu ada salah satu doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min du'ain min da'watin la yustajabu, ya, yustajabu laha, ya, min da'watin la yustajabu laha. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, ya, jadi lengkapnya hadis Nabi-nya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn wal ajz wal kasal wal jubn wal bukhl wa dhala'ain wa ghalabatir rijal. Bukan itu ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi ada empat permohonan Nabi, permohonan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Nah, salah satunya adalah min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak diijabah. Tapi dalam riwayat yang lainnya ada bentuknya, itu kalimatnya bukan min da'watin la yustajabu laha, tapi min du'ain la yusma, ya, min du'ain la yusma, artinya ini adalah doa, ini adalah tidak didengar. Jadi kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah berkali-kali tapi tidak didengar oleh Allah. Itu berbeda dengan yang tadi la yustajabu laha, la yusma
ya. Yusma, tidak didengar. Doa yang tidak didengar dengan la yustajabu laha, ya, itu berbeda. La yusma itu artinya tidak didengar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan la yustajabu laha itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berbeda. Berbeda kenapa? Sebagaimana kita tahu di antara azab yang diterima di akhirat oleh orang-orang yang berbuat dosa-dosa tertentu adalah la yanzurullahu yaumal qiyamah, ya, wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Ya, Allah tidak melihat mereka, bahkan tidak berbicara kepada mereka sedikit pun. Nah, sama dengan ini, la yusma artinya Allah tidak mendengar doa kita sama sekali. Kenapa begitu bisa terjadi begitu? Karena kita tidak memenuhi syarat-syarat doa. Syarat doa itu apa? Di antaranya adalah kita tidak memakan harta yang haram. Ya, harta yang haram itu, makanan yang haram itu membuat doa kita tidak didengar Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hadis yang menjadi dasar ini adalah hadis tentang seseorang yang disebutkan oleh Nabi, rajulun asy'asa rambutnya itu sudah carut marut begitu ya, kotor bajunya. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi ya Rabbi, tapi makanannya haram, kemudian pakaiannya haram, maka fa'aina yustajabu lahu, maka bagaimana akan dikabulkan? Artinya didengar saja tidak, apalagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu makanan halal itu penting sekali. Jangan sampai gara-gara kita ada makanan yang nampaknya itu enak, ternyata itu haram, kita makan saja mumpung dikasih begitu ya. Itu eman sekali, akan menjadikan doa kita tidak dikabulkan plus tidak didengar. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada namanya doaun mustajab pun, ya, doaun mustajab, doa yang dijawab oleh Allah, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga doaun, ya, doaun yang makbulun, ya, makbulun, doa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya doa mustajabun dengan makbulun ini? Mustajabun artinya dijawab Allah sesuai dengan apa yang kita sampaikan, ya. Dijawab oleh Allah sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kalau doa yang makbul itu artinya doa kita diterima Allah, tapi wujud dari pengabulannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis doa itu ada yang Allah itu selalu mengabulkan doa. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan tadi memenuhi syaratnya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ujibu gimana? Salah. Gimana ya? Ujibu salah lagi. Ujibu, aku mengabulkan. Allah berfirman begini, ya, ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika berdoa kepadaku. Nah,
Tapi tentu saja Allah akan selalu mengabulkan doa itu bila kita berdoa hanya kepada Allah dan kita memenuhi syarat-syarat doa. Di antaranya adalah tidak memakan harta yang haram dan memakai pakaian yang haram ketika berdoa. Nah, Allah selalu mengabulkan ya. Kita ingat Allah selalu mengabulkan. Tapi ingat, dijelaskan oleh Rasulullah bahwasannya doa kita itu yang pertama bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Atau yang ketiga, dijauhkan dari keburukan yang setara. Nah, ini dia, dijauhkan dari keburukan yang setara dengan apa yang kita doa. Ya, setara. Karena begini, kadang Allah melihat apa yang kita minta itu lebih baik diberikan kepada kita itu di akhirat. Iya toh? Misalkan kita meminta memiliki istri yang salihah, yang ramah, yang cantik, yang mau ngapain aja. Nah, ini kan sebuah kriteria yang sempurna banget, yang hampir-hampir tidak ditemukan gitu ya. Akhirnya Allah akan mewujudkannya di akhirat nanti berupa istri yang sesuai dengan kriteria yang kita mau begitu ya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan, bukan loh ya. Allah tetap mengabulkan, tapi tidak diwujudkan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Allah mengetahui yang lebih baik, yaitu diberikan di akhirat. Nah, kemudian yang kedua, mungkin diganti dengan yang lebih baik. Nah, ini penting sekali sebab Allah Maha tahu daripada kita tidak tahu apa-apa. Karena itu Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Atau yang ketiga adalah dijauhkan dari keburukan yang serupa. Kita meminta, ya Allah beri saya harta 3 miliar rupiah misalkan. Kita meminta begitu. Nah, Allah melihat kalau kita diberi uang 3 miliar, mungkin kita akan melakukan kemurtadan, mungkin kita akan melakukan kemaksiatan ini dan itu ya. Sekalipun ulama kadang kalau sudah kena tipuan harta itu wah sudah lepas deh. Nah, oleh karena itu Allah mungkin saja tidak memberi harta kepada kita agar kita terselamatkan dari keburukan yang setara dengan apa yang kita doai. Masyaallah viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan mengizinkan kita untuk senantiasa berdoa. Semoga kita semuanya bisa istiqomah. Salam dari saya Prilly El Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.